Apa kabar kalian para rebahanas pecinta film yang tentunya bukan film esek-esek yang bisa bikin bengek? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, Trondol akan merangkum sebuah alur film yang sangat seru dan tentunya sangat menegangkan, yaitu film berjudul Project Power tahun 2020. Film ini dibintangi oleh Jamie Foxx, Joseph Gordon, dan Dominic Fishback. Film Project Power ini menceritakan tentang pembuatan sebuah kapsul sakti yang diciptakan oleh sebuah organisasi ilegal. Kapsul ini sangat berbahaya karena membuat penggunanya memiliki kekuatan super atau bahkan bisa malah celaka. Efek obat ini hanya mampu bertahan sampai 5 menit saja, namun banyak orang yang memanfaatkannya untuk hal-hal yang mereka senangi. Dan langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan scene bongkar muatan dari sebuah kapal, yaitu berupa 4 buah kontainer. Lalu, kontainer tersebut dibawa ke suatu tempat dan salah satunya menuju ke New Orleans. Di titik pertemuan, sudah banyak pengedar yang menunggu kedatangan barang tersebut. Salah satunya adalah seseorang bernama Newt. Muncullah seorang pria bernama Biggie yang membawa kapsul sakti mandraguna atau nama kerennya adalah Power. Kapsul ini telah diedarkan kepada para penggunanya. That's because it is. So, get out there and sound new. 6 minggu kemudian, terlihat seorang gadis yang membawa kotak berisi 3 kapsul sakti. Gadis ini bernama Robin, dan dia adalah seorang pengedar dari kapsul tersebut. Anjir, masih kecil, sudah jadi pengedar. Robin didatangi 2 orang laki-laki yang berjanji membeli barang dari Robin. Namun, Robin pun meminta upah $500 untuk setiap kapsul. Ternyata, 2 orang itu tidak berniat untuk membeli, namun mengambilnya secara paksa. Tiba-tiba muncullah seorang polisi bernama Frank yang langsung menyelamatkan Robin. Frank adalah seorang polisi dan juga pelanggan setia yang membeli kapsul sakti dari Robin. Frank membeli barang tersebut agar dirinya menjadi kuat dan bisa melawan para penjahat yang juga menggunakan kapsul itu. Kekuatan pada setiap orang yang memakan kapsul tersebut akan berbeda-beda, tergantung siapa yang mengkonsumsinya. Banyak orang meledak setelah mengkonsumsi kapsul sakti tersebut. Namun, juga tidak sedikit orang yang malah menjadi kuat saat mengkonsumsinya. Pagi harinya, di sebuah rumah susun yang kumuh yang merupakan tempat tinggal dari Newt, datanglah seorang pria berkacamata untuk menemui Newt, dan dia mengaku kalau dia ingin menjalankan sebuah bisnis esek-esek bersama Newt. Pria yang bernama Art ini sudah disuruh untuk menunggu di luar. Namun, dengan lihainya, dia membuka gembok lalu masuk ke kamar Newt. Sesampainya di dalam kamar, dia langsung menodongkan senjatanya kepada Newt. Namun, Newt sempat melarikan diri dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Di ruangan itulah, Newt langsung memakan 1 kapsul sakti yang dia punyai. Tiba-tiba, sekujur tubuhnya langsung mengeluarkan api yang membara, ala-ala Ghost Rider, tapi nggak pakai motor. Setelah itu, dia langsung menyerang Art sampai tangan kanannya juga terbakar. Untungnya, Art dapat melarikan diri ke rumah yang ada di sebelahnya. Sementara itu, Newt yang telah kehabisan efek dari kapsul sakti tersebut, seketika langsung memakan 3 kapsul sekaligus yang ada di tangannya. Art yang sampai di sebuah rumah, lalu mengisi sebuah bak mandi untuk menjebak Newt. Di saat Newt telah berada di dekatnya, dia langsung menjatuhkannya ke dalam bak mandi berisi banyak air. Art pun memaksa Newt untuk mengatakan dari mana Newt mendapatkan barang tersebut. Newt pun menjawab bahwa ia mendapatkan kapsul tersebut dari seorang pria bernama Biggie. Tiba-tiba, Newt menunjukkan tanda-tanda yang aneh, dan seketika tubuhnya langsung meledak.
Scene pun berpindah dan memperlihatkan Robin yang ternyata adalah seorang gadis yang masih duduk di bangku SMA. Dan dia tinggal berdua bersama dengan ibunya yang sedang sakit. Ibu Robin sama sekali tidak tahu kalau dia adalah seorang pengedar pil koplo. Art yang berhasil membawa HP milik Newt, dia mendapatkan sebuah pesan dari Robin yang mengakui bahwa Newt adalah sepupu dari Robin. Robin mendapatkan kapsul sakti tersebut dari Newt. Robin yang tidak tahu kalau Newt telah mati, kemudian Robin mengajak Art untuk bertemu di sebuah restoran. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Art untuk melacak si Robin. Di tempat lain telah terjadi kasus perampokan bank dan di sana sudah ada polisi termasuk si Frank yang mengepung tempat tersebut. Menurut laporan dari polisi lain, perampoknya adalah seorang pengguna kapsul sakti yang kekuatannya masih belum diketahui. Di sana juga terdapat 2 orang berjas hitam yang berasal dari suatu organisasi yang katanya nih dibentuk agar bisa mengatasi kejahatan berkaitan dengan penggunaan kapsul sakti tersebut. Kemudian, Frank secara diam-diam masuk lewat pintu samping, dan dia juga menelan kapsul sakti yang ia miliki serta menyalakan stopwatch miliknya. Lalu, Frank masuk ke dalam gedung dan ia mendapati para sandera di sana, dan ternyata perampok itu mampu berkamuflase layaknya bunglon. Terjadilah aksi kejar-kejaran antara polisi dengan perampok yang menyamar seperti bunglon tersebut. Hingga sampai pada sebuah kafe, Frank pun mampu menghentikan perampok tersebut. Perampok itu berhasil merebut pistol Frank yang langsung menembak kepala Frank. Namun, karena kekuatan dari kapsul sakti Mandraguna bin Mandragono, Frank pun mampu hidup dan peluru yang ditembakkan hanya gepeng. Karena kejadian itu, Frank lalu tahu kalau kekuatannya setelah memakan kapsul sakti adalah tubuhnya menjadi seperti tameng dan sekuat baja yang tidak dapat dilukai sedikit pun. Seketika, Frank langsung melumpuhkan perampok tersebut. Setelah Frank berada di kantor polisi, atasan Frank mengetahui kalau Frank memakan kapsul sakti tersebut dan akibatnya dia langsung dipecat saat itu juga, serta terancam mendapatkan hukuman belasan tahun penjara. Kemudian atasannya memberikannya sebuah foto yang ia namai bandar pil koplo tersebut. Foto orang tersebut ialah foto Art dan Frank ditugaskan untuk menangkapnya sebagai ganti agar dia bebas dari dakwaan penjara. Sementara itu, di sisi lain, Art yang menunggu Robin sedari siang, pada saat malam harinya, Robin baru datang di restoran tersebut. Art pun langsung pergi dari restoran setelah mengetahui kedatangan dari Robin. Setelah lama menunggu, Robin pun memutuskan untuk pulang karena Newt tidak kunjung datang. Ya iyalah, dia kan sudah kembali ke atas awan, gak usah ditungguin lah Robin. Robin pun pergi menuju ke parkiran, namun tak diduga ban motornya sudah dirobek oleh seseorang. Tanpa ada rasa curiga, Robin pun pergi sambil mendorong motornya. Tiba-tiba, Robin langsung ditangkap dan dimasukkan ke dalam bagasi. Setelah itu, Art membawa Robin ke suatu tempat yang sepi dan di sana Art lalu menginterogasi si Robin. What's the source? Oh, no! So you gonna see even more weird. Dude ain't here no more. Who, Robin? I need to know where the source is. Ternyata Art bukanlah bandar seperti yang dikatakan oleh atasan Frank, melainkan seseorang yang mencari anaknya karena anaknya diculik oleh pembuat kapsul sakti itu. Robin memberitahukan sebuah foto yang di dalamnya ada 2 orang, pria dan wanita, yang ia katakan mereka berdua adalah antek-antek dari Biggie. Di sisi lain, Art juga mengancam akan membunuh ibu Robin jika ia tidak bisa diajak untuk bekerja sama. Di tempat lain, Biggie sedang bersama dengan seorang wanita bernama Gardner di salah satu bandara. Usut punya usut, wanita ini adalah bandar yang sebenarnya dari kapsul-kapsul sakti yang diedarkan. Biggie adalah anak buah dari Gardner yang bertugas mendistribusikan kapsul-kapsul tersebut.
Sin pun kembali ke Art dan juga Robin yang setelah sampai di sebuah toko kelontong milik Mbok Sarijem. Tempat itu adalah tempat pendistribusian dari kapsul-kapsul sakti bin Mandraguna tersebut. Robin disuruh agar menemui para oknum pengedar dan mengatakan kalau ada seseorang bernama Mayer yang sedang mencari mereka. Lalu Art pun mengikuti Robin masuk ke dalam toko. Robin pun telah sampai di sebuah ruangan dan bertemu dengan seseorang, dan di sana Robin mengatakan seperti apa yang diinstruksikan oleh Art. Setelah memberitahu apa yang dimaksud, orang itu terlihat kesal dan langsung menelan kapsul sakti yang ia punya dan meninggalkan Robin di ruangan itu. Orang itu pun keluar dan langsung menyerang Art. Tanpa disangka, penjaga lain berdatangan, namun mereka bisa dikalahkan oleh Art dengan mudah. Dengan luka tembak yang diderita oleh Art, ia pun masuk ke dalam kontainer, di mana Robin bersembunyi. Ternyata, di salah satu ruangan ada sebuah alat kontrol untuk memantau siapa saja yang mengedarkan kapsul-kapsul itu. Tiba-tiba muncul pesan di layar yang memberitahukan kalau ada sebuah demonstrasi bagi para calon pembeli. Saat Art lengah, Robin berusaha untuk kabur dari tempat tersebut. Tak disangka, salah seorang yang sebelumnya menelan kapsul sakti tersebut langsung bangkit kembali dan menghajar si Robin. Beruntungnya, Art datang dan langsung menyelamatkan Robin. Bersamaan dengan itu, habisnya efek kekuatan kapsul dari orang tersebut. Lalu, Art berhasil membunuhnya saat itu juga. Di tempat lain, Frank berada di sebuah tempat di mana dia biasa bertemu dengan si Robin. Dia pun membuka ponselnya, dan dia mendapat pesan kalau si Robin sedang membutuhkan pertolongannya. Frank langsung pergi ke rumah si Robin, dan tiba di sana, dia melihat dua orang berjas hitam yang sedang menginterogasi ibu Robin. Kedua orang berjas itu adalah orang yang sama yang ia lihat waktu kejadian perampokan di bank. Melihat hal itu, Frank memiliki rencana gokil, yaitu ia mencoba untuk bersandiwara seakan-akan dia adalah suami si ibu Robin, dengan tujuan untuk mengusir orang-orang itu. Setelah orang itu pergi, Frank meminjam ponsel ibu Robin untuk ditempelkan di mobil orang-orang berjas itu sebagai alat pelacak. Pindah scene, di mana Robin membawa Art pergi ke klinik hewan milik ibunya untuk mengobati luka si Art. I brought you to the vet. My mom work here. You did this? Yeah. Setelah apa yang telah terjadi, mereka berdua sepakat untuk saling bekerja sama. Robin lalu membawa Art ke tempat di mana demonstrasi tersebut diselenggarakan. Namun, dengan syarat Art harus membayar Robin senilai $5.000 karena telah menculik gadis. Anjir, masih kecil otaknya duit terus. Art pun menceritakan tentang dirinya yang pernah bergabung dalam suatu organisasi bernama Telios, di mana Telios adalah dalang di balik pembuatan kapsul sakti tersebut. Tujuan mereka melakukan semua itu tentu saja untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Sebagai orang yang pernah bergabung dalam organisasi, tentunya dia juga pernah mengkonsumsi kapsul tersebut. Setelah beberapa tahun, ia pun menikah dan memiliki seorang putri yang bernama Tracy. Tapi setelah lahir, anaknya mewarisi kekuatan unik secara alami tanpa mengkonsumsi kapsul tersebut. Mengetahui hal itu, Telios mengutus beberapa orang untuk menangkap Tracy, di mana dia akan dijadikan sebagai subjek eksperimen demi bisa mengembangkan kapsul tersebut. Karena hal itu, Art rela melakukan apapun demi menemukan putrinya yang sudah diculik oleh pembuat kapsul sakti tersebut. Akhirnya, mereka pun telah tiba di tempat yang mereka tuju, yaitu tempat demonstrasi. Dan mereka pun melihat pria dan wanita yang merupakan salah satu dari anggota Telios. Saat itu, Art langsung mendekatinya dan berakting konyol sembari menabrakkan dirinya dengan si pria itu.
Tanpa sepengetahuan pria itu, Art telah berhasil mengambil kunci motornya, lalu diberikan kepada Robin sebagai ganti rugi karena ia sudah menculiknya. Setelah itu, Art pun masuk ke dalam tempat tersebut. Sesampainya di dalam, dia langsung mengejar penjaga yang ada di sana. Art pun langsung turun menggunakan sebuah lift menuju tempat di mana demonstrasi tersebut dilakukan. Dan di sana terlihat banyak orang yang berjaga termasuk Biggie. Biggie mengatakan tujuan mereka menyebarkan kapsul tersebut secara cuma-cuma adalah demi melakukan sebuah percobaan menggunakan warga sebagai subjek penelitian mereka. Ternyata pemerintah lokal juga sudah mereka suap untuk memperlancar tujuan mereka. Biggie juga menjelaskan mengenai kapsul sakti tersebut, di mana kekuatan yang didapatkan berasal dari DNA dan genetik yang ada pada diri setiap hewan. Di saat itu juga, Frank dan mobil yang ia ikuti sampai di tempat tersebut. Dia juga bertemu dengan Robin yang sedang menunggu di luar gedung. Mengetahui kalau Robin sedang bersama dengan Art, Frank pun mengatakan kalau Art merupakan DPO, maka dari itu dia memaksa Robin untuk mengatakan di mana Art berada. Scene pun berpindah ke dalam ruangan lagi, di mana wanita yang di luar tadi sekarang dijadikan subjek percobaan developer kapsul sakti tersebut. Wanita itu pun memakan kapsul yang telah diberikan oleh developer itu. Ketika wanita itu memakan kapsul tersebut, seketika sekujur tubuhnya perlahan-lahan mulai membeku. Lalu, mereka pun memanaskan tangki tersebut demi menjaga suhu tubuh wanita itu. Kemudian, Art menghampiri Biggie sekaligus menodongkan pistol kepada Biggie. Art mengajak Biggie untuk ikut bersamanya. Namun, seketika para penjaga di sana langsung bersiap untuk bergelut dan terjadilah perkelahian. Put it down. Talk to him. Just do what it says. Fight, take the pills. We can work it out. Face down now. Don't come any closer. Don't. Lanjut, sementara itu, wanita yang berada di dalam tangki kondisinya sedang dalam bahaya karena terjadi error pada sistem tangki, sehingga suhu tubuhnya menjadi tidak stabil. Sampai wanita itu pun langsung membeku dan akhirnya mati. Peperangan pun harus terus berlanjut, sampai tersisa Art dan Biggie. Art pun memaksa Biggie untuk mengatakan di mana tempat putrinya Tracy berada. Karena Biggie yang terdesak, ia lalu mengatakan bahwa Tracy berada dalam sebuah kapal bernama Genesis. Genesis sendiri merupakan kantor pusat dari organisasi pembuat kapsul koplo tersebut. Di saat bersamaan, datanglah Frank yang langsung menodongkan pistol kepada Art. Di saat Frank ingin memborgol Art, seketika Art berhasil merebut senjata milik Frank. Dan di sana, Frank langsung memberitahunya kalau dia adalah teman Robin, supaya ia dapat mengulur waktu agar Art tidak menembaknya. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Biggie untuk menelan kapsul sakti Bin Mandraguna yang ia miliki. Seketika, tubuhnya berubah menjadi besar dan sangat-sangat mengerikan. Am I lying? Dengan cepat, Art dan Frank kabur menuju ke pintu keluar. Art sembari berlari, lantas membocorkan tabung gas yang ada di lorong gedung. Sementara, Frank mengambil beberapa kapsul sakti yang tersisa di sana. Ketika Biggie berusaha mengejar Art dan Frank, Art langsung menembak tabung gas yang ada di sana dan langsung terjadi ledakan di tempat tersebut, hingga Biggie pun hancur. Setelah kejadian itu, Frank masih menangkap Art. Sementara itu, Robin yang masih ada di sana melihat sosok pria botak dengan jambang simetrisnya yang seperti dia lihat di foto. Lantas, Robin pun langsung mengikuti orang tersebut. Di sisi lain, Art masih berusaha meyakinkan Frank kalau dia sama sekali tidak mengetahui apa-apa dan memberitahukan bahwa Frank sebenarnya sudah ditipu oleh atasannya. Seperti kata Biggie, kalau pemerintah lokal sudah mereka suap, tanpa terkecuali kepolisian tempat Frank bekerja. Art juga memberitahukan jika setelah Frank menyerahkan Art kepada para polisi, maka Frank akan langsung dibunuh. Setelah mendengar perkataan itu, Frank sepakat untuk membantu Art menemukan Tracy. Hal itu semata-mata ia lakukan untuk menghentikan rencana organisasi yang telah membuat kapsul tersebut.
Lalu datanglah sejumlah orang yang langsung mengepung mereka. Tapi untungnya Frank sudah berhasil meloloskan diri. Pindah scene, di saat Robin setelah sampai di sebuah kapal bernama Genesis yang merupakan markas dari Telios, terlihat Art juga yang dibawa oleh anggota organisasi mereka. Tiba-tiba, Frank juga sudah ada di dekat Robin dan menyuruh Robin untuk tetap diam di sana sembari mengawasi keadaan sekitar. Setelah Frank menelan satu kapsul saktinya, dia langsung masuk ke sekitar kapal. Namun, dia langsung dihadang oleh seorang satpam dan langsung menembaknya hingga ia tersungkur. Berkat kapsul sakti tersebut, ia bisa selamat dan ia pun langsung kembali bangun serta berhasil menyusup ke dalam kapal sembari mengajar para penjaga. Robin yang merasa cemas lalu ikut mengendap-endap masuk ke dalam kapal. Saat tiba di ruang kendali, di sana juga sudah ada Frank yang mampu melumpuhkan para penjaga. Melalui monitor yang ada di dalam kapal, mereka melihat Art yang sedang dikirim ke bagian bawah kapal. Frank berencana membebaskan Art, sementara Robin akan tetap di pusat kendali untuk membukakan pintu lorong dan mengarahkan jalan untuk There's someone behind you! Sementara itu, Robin juga mendapatkan masalah, di mana pria botak itu sudah sampai di pusat kendali dengan meninju pintunya hingga mental. Di saat bersamaan, Robin pun berhasil kabur melalui pintu darurat dan tidak kehilangan akal, dia juga menghancurkan monitor di pusat kendali. Di sisi lain, Art sedang bercakap dengan penjaga yang ada di sana. Dia menanyakan hewan apa yang terkuat di planet ini. Pasti Anda mengira kalau singa si raja hutan adalah hewan yang terkuat. Tapi Art mengatakan kalau hewan terkuat yang ada di dunia ini adalah udang pistol. Meskipun kecil, dia memiliki kemampuan unik dan sangat mematikan. Gelombang kejut yang bisa dikeluarkan memiliki hawa yang sangat panas, yaitu sebesar 4000 derajat Celcius, yang dapat membakar mangsanya sampai ke tulang-tulangnya. Ternyata, sembari nyerocos, Art menyembunyikan satu kapsul di mulutnya. Dan kalau dia menggunakannya, maka dia akan mendapat kekuatan yang sama seperti si udang pistol. Mendengar ancaman dari Art, penjaga tahanan pun melepaskan Art dan ternyata di saat itu juga si pria botak sudah tiba di sana. Namun, ya namanya film, Frank sudah berada di belakang pria botak tersebut, langsung bekerja sama dengan Art untuk membunuh pria itu. Sementara itu, Robin sudah sampai di ruangan di mana Tracy berada. Robin memberitahu Tracy kalau dia datang bersama dengan ayahnya untuk menyelamatkannya. Scene pun berpindah ke Art dan Frank yang terlihat sudah sampai di haluan kapal dan akhirnya setelah sekian lama berpisah, Art bisa bertemu dengan Tracy. Namun mereka sadar kalau mereka tidak punya banyak waktu dan harus segera pergi dari kapal tersebut. Tanpa mereka sadari, mereka diikuti oleh salah seorang penjaga yang terlihat sedang menggunakan kapsul sakti, yang menyebabkan tulang-tulangnya langsung mencuat keluar dari tubuhnya sehingga menjadi sebuah senjata. Saat menuju ke Sekoci, mereka dihadang oleh penjaga tersebut. Dengan cepat, Art menyuruh agar Frank dan kedua bocil untuk pergi ke Sekoci. Art yang berusaha melawan terlihat cukup kerepotan dalam menghadapinya. Tak tinggal diam, Robin mencoba untuk membantu Art. Di saat Art hampir ditusuk, Robin berhasil melepaskan pengait besi yang langsung menghantam manusia tulang tersebut. Alhasil, Art bisa langsung mengalahkan manusia tulang tersebut dengan mudah.
Sementara itu, Frank dan juga Tracy berhasil masuk ke dalam sekoci dan disusul oleh Art yang juga masuk ke dalamnya. Sayangnya, para penjahat telah berhasil menangkap Robin, dan jika mereka tidak mau menyerahkan Tracy, maka mereka akan membunuh Robin. Melihat Frank yang terluka karena tembakan, Art pun tidak punya pilihan selain menggunakan kapsul sakti miliknya. Dia pun langsung keluar dari sekoci, dan telah banyak penjaga yang langsung menodongkan senjata ke dadanya. Lalu Art pun langsung memakan kapsul sakti yang sedari tadi ia simpan dalam mulutnya. Seketika, udara yang ada di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat panas, dan dengan mudahnya dia langsung membakar semua penjaga yang ada di sana sampai menjadi debu. Art pun langsung tidak sadarkan diri karena mengeluarkan kekuatan super hasil dari kapsul yang ia makan. Karena situasi tersebut, Tracy mencoba untuk menolong ayahnya karena Tracy memiliki kekuatan yang bisa menyembuhkan ayahnya. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya Art pun tersadar, dan kemudian mereka masuk ke dalam sekoci penyelamat untuk segera pergi dari kapal tersebut. Singkat cerita, Art dan Tracy berencana untuk pergi dari kota ini. Sementara itu, Frank berencana untuk memberikan kasus ini kepada jurnalis karena kasus ini cukup heboh. Sebagai tanda terima kasih, Art memberi Robin sebuah hadiah berupa sejumlah uang yang sangat banyak, yang tentunya akan sangat berguna untuk membayar pengobatan ibu Robin. Dan cerita pun selesai. Terima kasih Sobat Rebahanas yang telah menyaksikan ulasan kali ini. Nilai moral yang dapat kita ambil dari film ini yaitu kasih ayah sepanjang masa bagi anaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Project Film.